Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yohanes 15 ayat 1-8. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah berbuah dalam Kristus. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk mengetahui dengan pasti tujuan Kristus datang ke dunia. Tujuan Kristus datang ke dunia ini disabdakan sendiri oleh Kristus di Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dari kedua ayat ini, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui Kristus datang ke dunia untuk memuliakan Bapanya di surga. Ayat terakhir dari nas kita kali ini, yaitu ayat 8, menjelaskan hal ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jelaslah mengapa berbuah dalam Kristus, karena dengan demikian Bapa di surga dipermuliakan. Ayat 8 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan Bapa dipermuliakan jika kamu, yaitu orang-orang yang percaya pada Kristus, yaitu pengikut-pengikut Kristus, berbuah banyak. Jika kamu adalah murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh. Untuk memuliakan Bapanya di surga ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk lebih dalam di ayat 5 mengenai bagaimana kamu berbuah banyak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kamu dapat berbuat banyak. Artinya, kamu dapat memuliakan Tuhan dengan luar biasa jika kamu tinggal di dalam aku. Kamu di sini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Aku di sini adalah Yesus dan aku di dalam kamu. Saya sengaja memakai kata kamu untuk menggantikan kata dia dan ia, karena kata dia dan ia di dalam ayat ini mengacu kepada kata kamu, sehingga kita tidak bingung akan siapa kamu, siapa ia, siapa dia. Yaitu kamu, dia, dan ia adalah ranting-rantingnya. Salah satu penafsiran dari kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu adalah aku, yaitu Tuhan Yesus, berkuasa penuh atas kamu, atas pengikut-pengikutnya, yang mana Tuhan Yesus melakukan ini melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Di ayat 2, Tuhan Yesus memberikan petunjuk lebih jauh bagi si kamu, supaya si kamu ini lebih banyak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada si kamu bahwa agar si kamu ini lebih banyak berbuah, pertama, si kamu ini harus menjadi ranting pada pokok anggur yang benar, sebagaimana disampaikan di ayat 1. Akulah
pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Salah satu penafsiran daripada ayat ini adalah bagi pengikut-pengikut Yesus untuk lebih banyak berbuah, maka si pengikut-pengikut Yesus itu harus tertanam pada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu. Kedua, si ranting itu harus berbuah. Salah satu penafsirannya adalah si kamu atau si pengikut-pengikut Yesus ini harus menghidupi buah-buah Roh Kudus. Yang ketiga adalah si ranting ini harus dibersihkan. Salah satu penafsirannya adalah si kamu, si pengikut-pengikut Yesus ini harus dikuduskan. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang mengkuduskannya adalah yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Bukan si ranting yang mengkuduskan, bukan si kamu yang mengkuduskan, bukan pengikut-pengikut Yesus itu sendiri yang mengkuduskan, tapi Roh Kudus Tuhan Yesus yang mengkuduskan. Mengenai membersihkan ranting ini, mengenai mengkuduskan pengikut-pengikutnya, lebih jauh Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus bahwa kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Di ayat 7, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita akan keberadaan firman Tuhan yang mengkuduskan kita, yaitu firman Tuhan harus tinggal di dalam pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang saya imani adalah kita semua. Di ayat 7 ini pula Tuhan Yesus menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya apa yang Bapanya di surga, yang Tuhan Yesus akan limpahkan kepada pengikut-pengikutnya yang tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam pengikut-pengikutnya ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua Tuhan menganugerahkan berkat-Nya kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang tinggal di dalam Tuhan. Salah satu penafsirannya adalah yang sudah memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya sudah lahir baru. Dan kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang menghidupi firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup dari pengikut-pengikut Kristus yang ini dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Demikianlah bagaimana Tuhan Yesus Kristus mempermuliakan Bapanya di surga. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan meringkas apa yang sudah kita renungkan tadi. Dari konteks nas ini dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa nas ini adalah mengenai Bapa di surga mempermuliakan dirinya. Bagaimana caranya? Satu, dengan Bapa mempergunakan pokok anggur. Penafsirannya dengan Bapa di surga mempergunakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mempermuliakan dirinya. Dua, dengan Bapa di surga mempergunakan ranting anggur, yang salah satu penafsirannya adalah pengikut-pengikut Yesus, yaitu kita semua, untuk Bapa memuliakan dirinya. Ketiga, dengan Bapa di surga mempergunakan buah anggur,
yang penafsirannya termasuk buah-buah Roh Kudus, berkat-berkat yang diberikan oleh Bapa di surga kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus seperti yang kita renungkan tadi. Bapa di surga mempergunakan buah-buah Roh Kudus dan berkat-berkat yang datangnya dari surga untuk Bapa memuliakan dirinya. Firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 menjelaskan hal ini lebih jauh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa Bapa di surga hanya dapat disembah, hanya dapat dipermuliakan dalam roh, yaitu Roh Kudusnya, dan dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan mengetahui ayat-ayat ini, kita dapat menambahkan pada ringkasan kita tadi, Bapa mempermuliakan dirinya dengan Bapa mempergunakan pokok anggur yang adalah Roh Kudusnya, yang adalah firman-Nya, dengan mempergunakan ranting anggur, yaitu hanya ranting-ranting anggur yang dikuasai oleh Roh Kudusnya dan firman-Nya, dengan mempergunakan buah anggur yang dihasilkan, yang datangnya dari Roh Kudusnya dan firman-Nya. Dengan mengetahui semua hal yang baru kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama, mengetahui bahwa untuk dapat memuliakan Bapa di surga, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yaitu kita semua, harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Maka penerapannya adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah anak-anak Tuhan, yang sudah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, memohon jamahan Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita setiap hari. Perwujudan sehari-hari dari penerapan pertama ini termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus berdoa setiap hari bagi mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, bagi diri mereka sendiri, bagi sesama pengikut-pengikut Kristus, sehingga bagi mereka-mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, terjadilah mereka-mereka itu berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, artinya untuk diselamatkan. Dan bagi mereka yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan dari hari ke hari. Penerapan kedua, mengetahui bahwa untuk memuliakan Bapa di surga, pengikut-pengikut Tuhan Yesus harus hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan kedua ini adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus berdoa setiap hari,
pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan setiap hari untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Untuk penerapan terakhir dari renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali ayat 7. Khususnya mengenai peran dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang tinggal di dalam kita, yaitu untuk mengkuduskan kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Salah satu dari firman Tuhan yang mengkuduskan ini adalah dari Matius 28 ayat 19 dan 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki pengikut-pengikutnya, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani, yang agar mudah diingat bagi kita. Penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan ini kita sebut sebagai 5P. Mengetahui akan amanat agung Tuhan Yesus ini, penerapan ketiga adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus memampukan kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan ketiga ini termasuk anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, berdoa setiap hari dengan khusyuk. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi 5P, menghidupi penjangkauan, menghidupi penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus menghidupi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan. Alkitab menunjukkan kepada kita semua secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.